Perkenalkan, nama saya Angela Hilda Lake, NIM 19010700107, kelas C semester 4, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Peradilan Indonesia. Dalam video ini saya berperan sebagai seorang guru dan materi yang saya bahas di sini mengenai peradilan militer. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang peradilan yang ada di Indonesia, lebih khususnya kepada peradilan militer. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan mengenai peradilan itu sendiri. Jadi peradilan di sini diartikan sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan militer itu diartikan sebagai angkatan bersenjata dalam suatu negara. Contohnya seperti kita di Indonesia itu seperti tentara. Jadi kesimpulannya peradilan militer itu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Selanjutnya ada dasar hukum keberadaan pengadilan militer itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau Militer yang disingkat dengan KUHPM. Yang kedua itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan yang ketiga itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya itu kita masuk pada susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer yang dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang terdiri dari yang pertama itu peradilan militer. Peradilan militer itu merupakan pengadilan tingkat pertama bagi prajurit berpangkat kapten ke bawah. Contohnya itu bintara dan tamtama. Yang kedua itu pengadilan militer tinggi. Itu merupakan pengadilan tingkat pertama bagi prajurit berpangkat mayor ke atas. Dan sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa gugatan tata usaha militer. Di samping menjadi pengadilan tingkat banding atas perkara tingkat pertama yang diputus oleh pengadilan militer. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama ini diartikan sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi. Yang terakhir itu ada pengadilan militer pertempuran. Itu merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran. Yang terakhir itu ada tugas dari peradilan militer itu sendiri. Ada dua tugas. Yang pertama itu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata atau anggota suatu golongan yang dipersamakan dengan militer. Yang kedua itu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata atas permintaan dari pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikut. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Selamat siang Ibu.